Gini loh, cerdas itu apa sih? Yang penting kan wajah saya di mana-mana dan memang agak mahal. Tapi kan kalau saya kepilih kan nanti balik modal. Ingat Pak, berhutang pasti ditagih. Itu dipikirin nanti aja, Pak. Pak, ini tagihnya taruh mana? Loh, kok udah segini aja sih? Ya setiap hari datanya segini kok. Itu tagihannya ya Pak ya? Nanti aja. Membagongkan, viral video lawas Anies bilang berutang pasti ditagih. Denny Siregar, kemampuan memprediksi masa depan di atas rata-rata. Pantes, kerjaannya cuma ngibulin orang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Rakyat akan mendukung siapapun yang mempunyai kredibilitas. Kalau orang tidak mempunyai kredibilitas, suka mengkhianati, suka ngemplang hutang, suka membohongi, masa mau didukung jadi calon presiden? Kejadian soal Anies berhutang sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno itu memang fakta. Dan menurut Erwin Aksa, surat perjanjian tersebut sekarang telah dibawa oleh Rikrik, pengacara dari Sandiaga Uno. Nah, sekarang tinggal ditanyakan saja kepada Anies Baswedan, benarkah dia punya hutang sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta? Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir video lawas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal utang saat kampanye. Hal itu pun diungkap Denny Siregar melalui akun Instagramnya pada Selasa 21 Februari 2023. Ia pun dibuat terkagum-kagum melihat video itu dan menyebut Anies Baswedan adalah sosok yang luar biasa, memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Hingga Denny pun menyebut kalau kata-kata Anies suka benar adanya di saat otak manusia normal belum mampu mengolahnya. Memang dalam video yang diunggah di Instagram tersebut tampak video Anies Baswedan dan Pandji Pragiwaksono dalam satu frame yang sedang berdiskusi mengenai utang ketika kampanye. Mulanya, Anies menyebut agar calon pejabat atau pemimpin agar menghargai masyarakat dengan tidak hanya memasang spanduk. Lantas Pandji membalas dengan mengatakan cerdas itu untuk apa? Lebih baik memasang wajah di mana-mana akan menang dan bisa balik modal. Anies pun mengingatkan Pandji agar tidak berutang karena ketika kita berutang pasti akan ditagih. Tak lama kemudian, ada orang yang datang membawa tagihan utang. Anies pun seolah menyindir Pandji dan menanyakan soal tagihan itu. Dalam akhir video itu tampak pesan yang ingin disampaikan bahwa kampanye yang mahal akan ditagih di masa depan. Video ini tentu mengundang banyak komentar lantaran Anies Baswedan ketika Pilkada tahun 2017 silam juga berutang 92 miliar rupiah. Hal ini pun baru terungkap setelah ia lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta setelah dibocorkan oleh Wasekjen Partai Golkar Erwin Aksa. Anies pun menjelaskan bahwa terkait utang piutang itu yang ia gunakan untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam itu merupakan uang dari pendukung. Ada yang memberikan dukungan langsung dan kemudian disebut pinjaman, tapi sebenarnya bukan pinjaman karena itu dukungan, dan pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang, ucap Anies dikutip Newsworthy dari channel YouTube Meridiana, Sabtu 11 Februari 2023. Mantan Mendikbud ini menyebut bahwa uang itu akan dicatat sebagai pinjaman bila Anies Sandiaga kalah di Pilgub 2017. Sebaliknya, bila menang di Pilgub 2017, maka uang itu telah selesai urusannya karena diketahui Anies Sandiaga menang di Pilgub 2017 silam. Sangat lucu memang, seperti menikmati banyolan garing di akhir pekan bila mana mengamati lika-liku karir politik Anies Baswedan. Terlebih, kebenaran memang selalu menemukan jalannya. Jalan di mana Anies membongkar aibnya sendiri ke publik. Bagi saya, Anies itu memang lebih cocok menjadi seorang pelawak ketimbang pejabat publik. Terlebih, kiprahnya
Kiprahnya dalam perpolitikan di Indonesia selama ini selalu terkesan membagongkan. Entah jadi menteri atau jadi gubernur, sama-sama bikin blunder. Apalagi melihat video Anies Baswedan mengenai utang ketika kampanye 9 tahun yang lalu. Tentu pernyataan Anies ini menjadi tamparan keras baginya. Ya, ibaratnya menjilat ludahnya sendiri, yang secara tidak sadar ia sendiri berutang untuk kampanye Pilkada DKI, tapi nggak mau bayar ke Sandi. Kan lucu ya, si doi yang bilang, dibantah sendiri. Lucunya lagi, Panji sebagai Boko dalam video tersebut mengatakan, lebih baik memasang wajah di mana-mana akan menang dan bisa balik modal. Dan jelas, kasus ini sama seperti yang dialami Anies. Ia berhutang kemudian menang, lalu banyak praktek kelebihan bayar saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pastinya masyarakat kita sudah cerdas bukan? Dan barang tentu bisa menilai kalau ucapan dan kata-kata Anies memang benar adanya. Kalau Anies memang ahli tata kata, memperdaya masyarakat dengan bualan omong kosongnya. Jadi silakan bagi masyarakat yang waras untuk menilai, memilah dan milih siapa sosok calon pemimpin Indonesia ke depan. Apakah akan tetap terperdaya dengan akal bulus Anies yang ahli tata kata, atau memilih untuk tetap menjadi waras dan memilih calon presiden yang benar-benar punya kredibilitas?